Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta didik kelas 9 paket B Darussalam Sumono. Alhamdulillah siang hari ini kalian bisa bertemu kembali dengan Bu Aisyah untuk belajar bahasa Indonesia. Walaupun kita laksanakan secara daring, namun walaupun secara daring, semoga kalian tetap semangat untuk belajar, karena memang anjuran dari pemerintah sementara kita harus belajar untuk tidak bertatap muka untuk memutus rantai penularan COVID-19. Dan untuk mengawali pembelajaran siang hari ini, mari kita awali bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada siang hari ini kita mau belajar modul 11 sebagaimana yang telah Bu Aisyah share di grup WhatsApp. Kalian bisa menyimaknya. Untuk modul 11 ini kita akan mempelajari tentang puisi. Apakah kalian semua sudah mengenal apa itu puisi? Atau mungkin di antara kalian ada yang suka membuat puisi? Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari apa itu puisi, apa itu fungsi sosial puisi, dan apa unsur-unsur dari puisi. Namun sebelumnya mari coba kita amati satu puisi yang diciptakan atau karya dari Asrul Sani yang berjudul Surat dari Ibu. Kalian juga bisa menyimaknya pada modul 11 Bahasa Indonesia. Surat dari Ibu, karya Asrul Sani. Pergilah ke dunia luas anakku sayang, pergi ke hidup bebas. Selama angin masih angin gurita dan matahari pagi masih menyiar daun-daun dalam rimba dan padang hijau. Pergilah ke laut anakku sayang, pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan menutup pintu waktu lampau. Jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku. Kembali pulang anakku sayang, kembali ke balik malam. Jika kapalmu telah rapat ke tepi, kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Nah, setelah kita membaca puisi tadi, tentunya kita bisa menjelaskan apa isi dari puisi karya Asrul Sani tersebut. Dalam puisi tersebut menggambarkan bagaimana cintanya seorang ibu dalam melepas anaknya untuk menuntut ilmu. Sang ibu memberikan doa agar anaknya dalam menuntut ilmu nanti mendapatkan ilmu dan mendapatkan banyak pengalaman. Nah, untuk mengetahui isi daripada puisi Surat dari Ibu karya Asrul Sani, coba kita pahami dari satu. Jadi dalam setiap teks puisi itu mempunyai fungsi sosial masing-masing. Seperti pada bait 1 puisi Surat dari Ibu itu menggambarkan harapan seorang ibu agar anak-anaknya bisa memiliki wawasan yang luas. Dalam puisi tersebut disampaikan pergi ke dunia luas. Nah, maksudnya apa? Memperluas cakrawala pengetahuan. Ketika masih muda digambarkan dalam kondisi masih pagi. Selama matahari pagi menyinar, jadi masih banyak waktu untuk belajar. Nah, jadi kata dunia luas di sini adalah meluas atau memperluas pengalaman, wawasan, dan pengetahuan dari seluruh dunia. Selanjutnya di situ ada kata selama angin masih angin buritan, artinya itu masih pagi, masih ada waktu untuk pergi.
Bait kedua, puisi Surah dari Ibu, itu menggambarkan harapan seorang ibu pada anaknya yang sudah beranjak dewasa. Terdapat kata selama hari belum petang. Maksudnya apa? Yakni sudah siang tapi belum sore. Sudah dewasa tapi belum tua. Masih banyak waktu untuk pergi ke alam bebas. Maksudnya adalah melakukan banyak hal, berusaha untuk mengejar dan mewujudkan cita-cita. Selanjutnya pada bait ketiga, jika sudah pada saatnya pandangan sudah mulai kabur, jika bayang telah pudar, itulah tandanya harus segera menentukan arah pulang. Untuk pulang, tentu semua anak sebagai nahkoda akan dirinya sendiri yang telah bertualang menuntut ilmu dan mengejar cita-cita, sudah tahu pedoman. Dan pasti seorang ibu itu akan selalu membukakan pintu. Boleh engkau datang padaku. Nah, dalam puisi ini ada kata-kata penunjuk angin bertiup ke benua. Maksudnya apa? Itu maksudnya arah angin membawa kembali ke daratan, tidak lagi ke lautan. Dan nahkoda sudah tahu pedoman, maksudnya adalah semua orang yang pergi tahu kemana harus pulang. Nah, jika pada bait keempat kata yang digunakan adalah boleh engkau datang padaku, pada dasarnya itu dipersilahkan. Boleh pulang, mau lanjut, itu juga tak apa karena sudah petang. Tapi pada bait keempat, karena sudah kembali ke balik malam, berarti sudah pulang. Ibu akan memanggil anaknya kembali pulang. Anakku sayang. Nah, di sini sudah ada perintah untuk segera menepi, untuk kembali diceritakan kisah tentang ibu yang cinta padamu dan terlebih pada hidupmu. Cerita itu tak akan pernah habis, saking banyaknya meskipun diceritakan sejak malam hingga pagi hari. Nah, arti kata penunjuk dalam puisi di sini ada jika kapalmu telah rapat ke tepi. Maksudnya sudah sampai pada tujuan dan sudah tidak berlayar lagi. Nah, setelah kita mempelajari tentang salah satu puisi karya Asrul Sani, selanjutnya kita mau mengetahui apa saja tentang unsur pembentuk puisi. Bahasanya unsur pembentuk puisi itu ada struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Nah, struktur fisik puisi yang pertama itu ada diksi. Apa? Diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Diksi itu digunakan untuk membangkitkan imajinasi pembacanya, memperjelas makna sambil tetap membuat saja itu menarik dari segi bunyi, menyentuh perasaan pembaca, dan sekaligus memunculkan gagasan-gagasan yang tepat pada pembaca seperti yang dipikirkan dan dirasakan oleh penulis. Kemudian struktur fisik puisi yang kedua adalah pengimajinasian atau citraan, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada imaji suara atau auditif. Contohnya dalam potongan puisi, aku bernyanyi dengan suara seperti bisikan angin di daun. Nah, dari kata-kata ini digambarkan adanya suara yang berasal dari nyanyian tokoh aku puisi. Kemudian yang kedua ada imaji penglihatan atau visual. Di sini di modul contohnya pagi di Central Park ada 1000 semak sedang berbunga, berembun dan merekah. Nah, pada kutipan ini pembaca itu seolah dapat melihat suasana pagi di Central Park dengan mata kita sendiri, dengan matanya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada imaji peraba. Contohnya pada halaman 7 bisa dilihat kalian menyimaknya. Kapuk randu, selembut tudung cendawan.
Nah, pada bagian ini kalian seakan meraba tentang kapuk itu, begitu halus. Struktur fisik puisi yang ketiga yaitu kata konkret. Kata konkret itu merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Nah, kata konkret ini merupakan perwujudan dari kata-kata yang jelas, mudah dipahami, dan juga selanjutnya yang kelima yaitu bahasa figuratif atau majas, yaitu bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, dan ciri fisik puisi yang kelima atau yang terakhir yaitu rima atau persajakan, yakni merupakan alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, irama ini berfungsi atau rima ini berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, ataupun bahagia. Nah, itulah struktur fisik puisi. Kemudian unsur pembentuk puisi yang kedua yaitu unsur batin puisi. Unsur batin puisi ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada tema atau makna ataupun persoalan yang diungkapkan oleh penyair. Yang kedua ada rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga itu ada nada dan suasana. Nah, kalau nada itu mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana itu adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Dan yang keempat dari struktur batin puisi adalah amanat ataupun pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Demikian pembelajaran hari ini, dan untuk tugas kalian cari salah satu puisi dan coba dibacakan dan apa isi daripada puisi tersebut. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis puisi. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan pesan Bu Aisyah, kita harus selalu mentaati 5M agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita segera dapat belajar dengan tatap muka. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.